Namanya itu di video hari ini akan bahas mengenai peradaban Islam di Mesir, terus perang salib serta peradaban Islam pada masa dinasti Mamanik. Langsung saja, Islam di Mesir masuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di dinasti Islamnya ada dinasti Islamnya ini kedudukannya bergantian, yaitu dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dinasti Mamluk, serta Turki Utsmani. Untuk masa pertumbuhannya, dinasti di Turki ini ditubuhkan oleh tiga khalifah, yaitu Ubaidah al-Mahdi, Al-Qaim al-Mansur, Ubaidah al-Mahdi, Al-Qaim, serta Al-Mansur. Pada masa ini, ibu kota dinasti Fatimiyah masih berada di Maroko. Untuk tiga khalifah Daulah Islamiyah, ada yang waktu bersamaan, terdapat tiga khalifah di dunia Islam. Nah, satunya, eh, satu sama lainnya tidak saling berhubungan di bidang politik, tapi berhubungan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah dinasti Fatimiyah oleh Ubaidah al-Mahdi, serta Khalifah Daulah Umayyah oleh Abdurrahman ketiga di Spanyol. Untuk penaklukan Mesir, untuk penaklukan Mesir tiga kali, penaklukannya dilaksanakan tiga kali dari dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 913 Masehi, 919 Masehi, serta pada tahun 933 Masehi. Untuk para khalifahnya di bawah tiga khalifah yaitu Al-Muiz bin Mihdi, terus Al-Aziz Billah, serta Al-Hakim Iyamillah. Mereka berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Muiz membangun perguruan tinggi Al-Jami Al-Azhar, Al-Azhar dan meresmikan Universitas Al-Azhar tersebut pada tanggal 7 Ramadan 1361 atau 22 Juni 972 Masehi. Khalifah Al-Aziz juga menjadikan istana-istana, masjid-masjid, serta perpustakaan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Hakim membangun perpustakaan Darul Hikmah dan membentuk majelis ilmu atau lembaga seminar di istananya tersebut, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk berdiskusikan berbagai cabang ilmu. Untuk ilmuwan besar pada masanya meliputi Muhammad Al-Tamim, merupakan ahli fisika dan kedokteran, Al-Kindi, sejarawan dan filsafat, Al-Numan, ahli hukum, serta menjabat sebagai hakim, Al-Ibn Yusuf, seorang ahli astronomi, Abu Ali Al-Hasan, bahasa latinnya Al-Hasan, serta Ibnu Al-Haitsan, yang merupakan peletak dasar ilmu fisika dan optik. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai dikarenakan oleh kemajuan ekonomi. Mesir dikenal sebagai negara yang kaya dari hasil pertanian, dikarenakan tanah-tanahnya di lembah Sungai Nil yang subur. Terus perkembangan industri kerajinan lainnya seperti kerajinan tenun, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu,
ramu-ramuan, serta pengobatan. Untuk sumber pemasukannya pada masa di Mesir itu yaitu pajak, al-jawali atau jizyah, serta al-makus. Para khalifahnya saat memimpin meliputi enam, yaitu Al-Zafir, Al-Musnasir, Al-Musnalid, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, serta Al-Hadid. Untuk faktor mundurannya meliputi disintegrasi, disintegrasi wilayah, terus mundurnya aksi perang salib, kemunduran otoritas kekhalifahan, terjadinya pemberontakan, bencana kelaparan, terus sikap pilih kasih kekhalifahan, konflik keluarga, terus terus mungkin terlalu banyak orang Kru serta orang Turki sebagai di kalangan tentara serta serangan yang dilancarkan oleh Salahuddin. Mengenai perang salib, awalnya awalnya perang salib ini merupakan perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad. Terus terjadi karena akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi atau masa pemerintahan Abu Bakar. Pihak Kristen ini merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai Islam. Kenapa disebut perang salib? Karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol mempersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Penyebab utamanya meliputi faktor agama, politik, serta sosial ekonomi. Dari faktor agama, pendeta Kristen Peter Amin mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah ini kepada Paus Urbanus kedua dan mengajukan permohonan untuk dilakukannya perang suci. Untuk faktor politik, terjadinya kekalahan Bizantium di Magzirot Manzikort pada tahun 10.701 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di dalam penguasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexander pertama Komnenos untuk meminta bantuan pada Paus Urbanus kedua dalam usaha untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Saljuk. Untuk politik, dari sisi Kristen, pada waktu itu Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Paus sanggup apa dapat menjatuhkan sanksi pada siapa saja raja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Dari perspektif Islam, itu terjadinya lemahnya umat Islam. Dari dinasti Saljuk di Asia Kecil pecah, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, serta dinasti Umayyah di Spanyol goyah. Terus terjadinya pertentangan segitiga di antara dinasti Abbasiyah, Umayyah, serta Fatimiyah karena masing-masing memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Dari sosial ekonomi, kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda keburukan, krisis pangan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan. Paus menjanjikan akan menghapuskan segala jenis beban kewajiban
yang harus mereka bayarkan kepada para penjabat kerajaan. Perang salib ini disaksikan menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama disebut periode disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama itu sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata serta gerakan kedua merupakan ekspedisi militer yang lebih disiplin serta mempunyai pengalaman perang. Untuk tahap kedua disebut periode reaksi umat Islam disebabkan jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Kristen sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, serta Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kristen. Untuk tahap ketiga ini dikenal dengan periode kehancuran Perang Salib atau periode Perang Saudara Kecil. Mengapa disebut periode Perang Saudara Kecil? Karena terjadinya pertentangan antara tiga negara besar yang mengikuti Perang Salib, yaitu Jerman, Prancis, serta Inggris. Nah, Perang Salib ini berakhir pada tahap ketiga. Mengenai Palestina direbut pasukan Salib, tentara Salib dipimpin oleh Raja Frederick kedua di tahun 1219 berhasil menduduki Dimyat dan membuat perjanjian dengan Raja Mesir Al-Malik Al-Komil dari dinasti Ayyubiyah untuk membebaskan Palestina. Untuk pengaruh terhadap Eropa, meski pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam Perang Salib, namun mereka berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju, mengalihkan berbagai prinsip ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Dengan raya pada dan dinasti Mamalik. Mamalik ini merupakan jamaknya dari Mamluk atau budak. Bisa disimpulkan bahwa dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Usaha merekrut budak-budak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan di bidang militer sudah menjadi tradisi bagi pemerintahan di bidang bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah. Penguasa penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Salib, dibantu tentara dari budak-budak Turki yang berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil yang didukung oleh tentara asal Kurdi. Untuk kekuasaannya, dinasti Mamluk kuasa selama di Mesir dari 1250 hingga 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Wilayah kekuasaan dinasti Mamluk meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, serta daerah-daerah di sepanjang arah Sungai Eufrat. Dinasti Mamluk jadi satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan serta mempertahankan dunia Islam. Saat berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara Perang Salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah.
Untuk suku Mamluk ini, mereka dibedakan menjadi dua suku, yaitu Mamluk Bahri serta Mamluk Turji. Mereka sama-sama berasal dari Turki, tetapi sukunya berbeda. Untuk Mamluk Bahri ini merupakan budak-budak Turki yang kebanyakan dari sukunya Kipchak didatangkan oleh Malik Al-Saleh ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sultan. Di Mesir, mereka ditempatkan di barak-barak militer dekat dekat Sungai Nil. Oleh itulah mengapa mereka disebut dengan Mamlik Bahri, artinya budak laut. Mamlik Burji merupakan budak-budak yang didatangkan dari Sirkas atau Turki oleh Sultan Kolawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamlik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Mereka ditempatkan di menara-menara benteng, oleh sebab itulah mereka disebut dengan Mamlik Boji. Untuk bidang pertahanannya, Babar melakukan upaya terhadap Al-Mustansir sebagai khalifah. Al-Mustansir merupakan keturunan Abbasiyah, masih diakui kaum muslimin sebagai khalifah walaupun hanya simbol belakang. Sultan Baybars melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamluk di Mesir. Secara politik, jabatan khalifah di masa khalifah itu masih perlu dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam di seluruh dunia setelah keruntuhan Baghdad. Untuk ilmu pengetahuannya dari bidang sejarah, terdiri dari Ibnu Khaldun, dari bidang kedokteran, Abu Mabis, dari bidang farmasi, Al-Kunin, serta Al-Attar, dari bidang matematika, Abu Al-Faraj Al-Tabri, serta dari bidang agama, yaitu Ibnu Tamiyah Al-Hambali, serta Jalaluddin Al-Sayyuti dan Ibnu Hajar Al-Qoslani. Untuk masa kemundurannya, Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran setelah jabatan pemerintahan beralih pada tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji. Kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintah. Mereka mampu, mereka hanya mampu di bidang militer. Kesultanan Mamalik hancur setelah Sultan Salim pertama di Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Malik pada tahun 1517 Masehi. Sekian, terima kasih.